cuman ada yang nggak bayar. Jalan Nggak malu, Bu? Kan kita nggak nyuri. Tengah malam baru saja beranjak. Sekitar pukul 1 dini hari, Angelika Diah Firliastuti sudah sibuk di dapurnya di kawasan Alegria, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Di saat orang lain masih terlelap, terbuai mimpi, Lia, begitu sapaan akrab pemilik usaha daun pisang ini, harus sudah terjun ke dapur, memasak untuk memenuhi pesanan nasi kuning pelanggannya. Halo, besok mau ada pesanan dari Fairmont. Mintanya jam 6 pulang, nasi kuning. Saya mau bikin nih buat rangkaiannya. Yuk. Di jam 1 malam saya bangun, terus merendam beras dengan kunyit selama setengah jam. Kemudian saya kukus dulu seperti ini. Sementara saya kukus beras yang sudah direndam tadi, saya mulai meras santan dan santannya sekalian direbus supaya nanti kalau ini sudah kekel lah katanya orang Jawa gitu, bisa langsung dimasak di santannya yang sudah mendidih seperti ini. Jadi tadi sudah mendidih dan kita masukkan ke santan. Berasnya tadi kita masukkan ke dalam santannya tadi. Supaya supaya bisa tahan lama. Jadi nggak pakai pengawet. Asal santannya mendidih, pasti dia bisa tahan lama dari pagi sampai sore lah, sekitar jam 4 gitu. Nasinya nggak akan kenapa-kenapa, nggak akan basi. Baru kita pindahkan ke dandang, airnya juga udah mendidih. Kita tanak selama 1 jam. Sambil kita menunggu nasi, kan prosesnya sejam. Saya biasanya ngerebus air, terus rebus mie. Karena kan nasi kuning itu ada mie-nya, ada sambal goreng kentang, ada perkedel, ada ayam goreng. Nih, kita lagi persiapan untuk goreng kentang yang dipakai sambal goreng. Nih, di kotak-kotak seperti ini. Sementara tadi kita udah selesai juga goreng kentang yang akan dipakai buat perkedel kentang. Ini saya lagi bikin untuk kering tempenya. Tadi tempenya saya udah potong-potong. Terus ini sedang digoreng supaya kering. Sebelahnya saya sedang bikin untuk ayam ungkepnya. Menunggu saya kerjain kentangnya untuk bikin perkedelnya. Kering tempenya udah jadi. Tunggu sampai dingin baru nanti kita tutup. Lanjut kita mau menghaluskan kentang yang sudah kita goreng tadi ya. Ini
persiapan buat nanti kita mau bikin perkedel. Sampai dia lembut, dihaluskannya harus panas-panas, karena kalau dia nggak panas pas saat dingin dihaluskan itu dia apa ya, kalau orang Jawa bilang mulur gitu loh. Nanti dibumbuin dan dibentuknya pas waktu dingin. Jam 3 pagi sudah selesai semua. Ayam goreng, perkedel, sambal, kering tempe, mie, sambal goreng kentang. Saya dibantu mama saya juga buat nanti cetak nasinya. Jam 4 kita baru packing. Nasi kuningnya udah ditata, bungkus daun seperti ini. Cantik kan? Siap dianterin. 50 pack pagi ini siap dianterin. Awalnya sih berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan ya Pak. Meskipun saya nggak jualan gitu, jam 1 pasti kebangun gitu, nggak usah pakai ininya. Udah nggak usah. Tapi ya gak gitu, kalau jam 10 tuh ngantuk, 10 pagi itu saya ngantuk Pak. Biasanya gitu, saya tidur. Nanti jam saya kan memang rutinnya jam 1. Saya bangun, saya mulai masak. Jam 5, jam setengah 5, jam 5 pagi saya udah mulai nganter-nganterin. Emang setiap hari pasti ada? Pasti ada, puji Tuhan. Berapa itu biasanya? Berapa jumlahnya? Minum 15 kotak. Oh, 15 kotak setiap hari. Dan masaknya jam 1 terus itu? Iya, karena kan mereka bawa ke Jakarta buat, jadi kadang-kadang mereka minta setengah 6 pagi sudah sampai Icon. Belum ini nih. Saya anterin sampai Icon. Jadi jarak rumah dengan Icon itu kira-kira berapa ya? Sekitar, kalau pagi sekali 20 menit nyampe sih Pak. Nasi tersebut harus sampai di tangan pelanggan sebelum mereka berangkat ke sekolah atau kantor. Maka setelah semuanya matang, segera Lia antar ke pelanggan. Tiada alasan menunda, meski kebetulan di pagi itu hujan mengguyur. Kita tetap bikin karena memang sudah janji jam 6 kurang sudah harus mantap. Kebiasaan bangun tengah malam hingga mengantar pesanan di pagi hari sudah Lia jalani hampir 5 tahun belakangan ini. Tepatnya setelah Lia membuka usaha daun pisang di Jakarta ini. Pahit getir sebagai pelaku UMKM telah pula dirasakan. Kalau terasa beratnya ya kalau harga-harga naik Pak, kita mau naikin juga nggak enak. Kalau kita tetap itu ya untungnya jadi tipis banget. Kayak kemarin kayak cabe harganya sampai 100 lebih. Ya sudah, biasa untung satu kotak itu bisa 7.000 ya paling 3.000-an. Oh gitu. Enggak mengenakan yang nganterin malam-malam sih, puji Tuhan saat ini Tuhan melindungi saya. Nggak ada kendala apa-apa. Cuman ada yang nggak bayar. Loh, kok bisa nggak bayar, gimana itu? Kan saya memang barang datang baru bayar ya Pak. Nah itu ditagi-tagi, lama-lama tiba-tiba orangnya pindah.
Oh, barangnya sudah diantar itu. Udah. Nasinya cuman dirit, ya udah lama-lama saya di Loh, blok. Ibu nganter gitu kan memberikan barang, nggak ketemu orangnya atau bagaimana itu? Kalau pagi-pagi kadang kan nggak ketemu orangnya, Pak. Terus gimana? Taruh ada tempatnya kan, Pak. Apalagi waktu zaman Covid, kita kan nggak ketemu sama mereka. Oh, Digantung, ditaruh ada mereka punya tempat seperti itu. Kita cuman foto kirim ke mereka. jadi unsurnya kepercayaan banget gitu aja ya? Oh gitu. Dan sekarang masih dijalani itu cara begitu? Ya Pak, puji Tuhan sih. Ya hanya beberapa sih. Oh, enggak. Ada yang juga pesan nggak kasih DP, H-1 dibatalin. Padahal saya udah belanja. Iya, iya. Ya itu aja sih Pak. Tapi Tuhan Pak gantiin, selalu gantikan. Itu aja sih. Kalau saya sih Tuhan udah gantiin. Awal-awal juga mesti ngeresulo ya. Kalau orang Jawa kan gitu yang ngeresulo. Tapi lama-lama ya Tuhan bilang belajar minum pil sabar. Ya disyukurin karena ya cukup sampai sekarang cukup. Anak saya sekarang udah semester 6, mau tahun depan udah selesai. Sementara saya juga ada kuliahin 2 keponakan saya, bapaknya udah meninggal, sekarang udah selesai, udah sarjana. Dengan jualan nasi, Pak. Oh. Sebelum buka usaha daun pisang, Lia berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah daerah di Kalimantan. Ia pindah ke Jakarta untuk menemani orang tuanya yang sudah berusia. Lia sadar tak mudah mencari kerja sebagai guru, apalagi usianya tak lagi muda. Maka ia segera menyimpan ijazah S1 dan S2-nya, ganti haluan sebagai pelaku usaha. Untuk menambah penghasilan, Lia juga jadi sales sebuah minimarket. Tidak malu. Kan kita nggak nyuri, Pak. Kita kan cuma nawarin. Nanti kalau Lia nggak mau, ya kita kan nggak maksa. Ya sudah. Dapatnya baru sekitar 4.000, Pak. Januari kemarin November tuh 4.000. Rp4.000? Iya, enggak untung bersih ya Pak. Untung bersih. Karena saya pakai sendiri, bukan saya jual. Desember saya udah mulai jual. Saya dapat cuma 16.000 memang. Januari kemarin saya dapat 360.000 satu bulan. Harapan saya sih yang pertama ya ini bisa jadi pegangan saya nantinya. Ini itu apa? Usaha? Usaha ini bisa jadi pegangan saya. Yang mana ini? Yang catering atau yang? Dua-duanya lah Pak. Catering ya. Apapun yang saya lakukan buat pegangan saya. Biar saya nantinya nggak merepoti anak. Nah, tapi saya bisa berdiri sendiri. Cukup anak saya berdiri sendiri dah selesai. Saya juga bisa berdiri sendiri sampai nanti. Ya, ada yang lain? Yang penting yang kita dapatkan itu berkat dari Tuhan. Seberapapun yang kita dapatkan